Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito, dan kami ingatkan kembali pemirsa kepada pemirsa yang ingin berkonsultasi secara langsung dengan materi hari ini, boleh kontak WhatsApp di 0811 101 3210. Maka dari itu akan dijawab dengan narasumber yang telah hadir. Baik, kita langsung lanjutkan kepada pemaparan materi oleh Dokter Sela. Silahkan dokter. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi ya kita cerita tentang insulin. Nah, insulin ini adalah kunci masuknya gula dari dalam darah ke dalam sel, di mana yang membutuhkan energi itu kan adalah sel kita untuk melakukan pembakaran kalori untuk aktivitas ya, untuk energi intinya kayak gitu. Nah, terjadilah peningkatan insulin di dalam darah. Kemudian ini kemana-mana nih? Peningkatan trigliserida, peningkatan karena apa? Pada saat tubuh kita itu tidak mampu, sel itu tidak dapat sumber energi dari gula, dia itu otomatis akan memecah protein menjadi sumber energi. Ketika protein habis, dia akan memecah lemak lagi. Lemak itu dipecah untuk menjadi sumber energi. Sehingga banyak terjadi pemecahan lemak, peningkatan lemak di dalam darah juga akan menjadi masalah ternyata. Trigliserid inilah adalah lemak jahat ya, yang bisa menyebabkan aterosklerosis. Aterosklerosis itu di mana ini pembuluh darah, seperti kalau kita bayangkan itu seperti pipa. Nah, kemudian menempellah lemak jahat ini di dinding pembuluh darah tersebut. Otomatis respon tubuh pembuluh darah ini dia akan mengalami inflamasi ya, kerusakan, terjadi kerusakan karena ada penempelan di sana, sehingga terjadilah akhirnya tertimbun sehingga menyebabkan pelepasan, kalau kita sebutnya interleukin itulah segala macam menumpuk. Permukaan dinding yang tadi awalnya polos seperti ini, dia sudah dipenuhi oleh trigliserid di sini. Otomatis apa kalau kita lihat dinding ini sekarang? Nyumbat ya dokter. Sempit. Makanya untuk kompensasi tubuh supaya aliran darah ini tetap sampai ke otak ya, untuk tetap sampai ke seluruh tubuh, dia akan meningkatkan pompanya. Nah, meningkatkan pompa jantung, meningkatkan pompa pembuluh darah agar tetap sampai aliran darah itu ke seluruh tubuh kayak gitu. Makanya itu terjadilah darah tinggi. Oke. Nah, kolesterol LDL ya meningkat juga, penurunan kolesterol HDL. Kemudian intoleransi glukosa, terjadilah diabetes, kemudian peningkatan lipogenesis menyebabkan obesitas, kemudian peningkatan tekanan darah menjadilah hipertensi. Nah, ini dia. Kalau kita lihat faktor resiko apa sih orang itu bisa sampai ke tahap sindroma metabolik? Yang pertama adalah aktivitas fisik. Sebenarnya kan sudah diajarkan berapa kalori masuk, kita harus keluarkan. Rasanya sangat agak menjadi PR ya kalau misalnya kita harus menakar kalori kita setiap hari. Ini makan segini berapa? Intinya seperti ini aja. Kalau dulu kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna, sekarang kita kenal dengan gizi seimbang. Itu kita menggunakan isi piringku. Nah, di sana akan tampak pembagiannya itu ya, yang mana nasi, nanti akan dijelaskan Dr. Elsa di akhir itu bagaimana pencegahan dan terapinya, di mana sayur, di mana protein, di mana karbohidrat, di mana buah-buahan. Ternyata hanya sedikit porsi untuk karbohidrat ini. Supaya kita mudah lebih kenyang, makanya dianjurkan makan buah dulu untuk merangsang enzim pencernaan, kemudian makan sayur, kemudian karbohidrat kayak gitu. Nah, nanti tubuh kita akan menyesuaikan ya.
Kemudian diet. Diet ini tadi ya, kalau kita banyak makan junk food juga itu kalorinya tinggi kayak gitu. Kerupuk cemilan itu juga tinggi. Dia kan natriumnya tinggi, kemudian kalorinya tinggi. Kan biasanya kalau di kemasan ada tuh. Iya, ada Berapa kalori. Nah, kemudian salahnya juga udah masuk tapi tidak dibakar kayak gitu, tidak ada aktivitas. Kemudian lingkar pinggang. Lingkar pinggang ini sebenarnya efek dari kalau sudah gemuk kayak gitu. Nah, ini saya bawa ya. Biasanya kita akan mengukur lingkar pinggang itu. Kalau pemirsa di rumah, silakan kalau ada pita meter itu diukur. Nah, seperti ini. Kayaknya saya sudah mulai obesitas juga. Ini kan karena pengaruh dari baju saya 3 lapis ya. Oke. Enggak kok dokter, enggak gendut kok dokter. Enggak, tapi ini memang sudah terjadi. Mungkin kalau pemirsa di rumah udah kelihatan dokter Sela yang dulu dan yang sekarang sudah berubah seperti itu. Ini pengaruh baby juga mungkin ya dokter ya? Ya, insya Allah ya. Insya Allah ya. Di dalam program penurunan juga. Okay. Jadi kalau ini adalah pusar kita ya. Kemudian ini saya dibilang hamil lagi tadi pakai baju ini. Nah ini ya di sini. Nah, Dokter Elsa 85 masih boleh nggak saya, Dokter Elsa? Gimana nih Dokter Elsa pendapatnya nih? Nah, ternyata di sini 85. Nanti kita lihat ya di tabel. Ini harus kita ukur. Ternyata punya perempuan dan punya laki-laki itu berbeda. Coba kita lihat ya. Waduh, jadi deg-degan ya ini ya. Di sini lingkar pinggang ya, rasio lingkar pinggang panggul. Kalau perempuan, kalau kita lihat WHO itu dia lebih dari 85. So saya di ambang batas, guys. Di ambang batas ya. Jadi sudah warning ya. Tolong diingat ini ya pemirsa di rumah. Ini sangat mudah sekali, apalagi di penjahit juga ada. Silakan ukur ya, mengelilingi pusar Anda tegak lurus. Kemudian dipaskan di sini ya. Nah, kalau misalnya masih 85 ke bawah, untuk perempuan itu insya Allah masih aman. Kalau untuk laki-laki batasannya itu di angka 90. Oke? Di angka Tapi itu di pusat ya dokter ya? Iya, bukan di lingkar pinggang ya? Bukan. Kalau ini pinggul. Oh iya, betul, ini pinggul. Ini pinggul. Jadi yang kita ukur itu di pusatnya. Setelah ini siapkan meteran masing-masing ya. Siapkan meteran masing-masing, dan itu biasanya kita lakukan di posyandu dan itu rutin kita ukur. Nah, kalau sekarang udah berobat ke fasilitas kesehatan, biasanya kita ukur. Iya, harus wajib. Jadi nanti sering diukur. ketahuan langsung di sistem. Kalau misalnya lingkar pinggangnya sekian, resiko obesitas, dia langsung muncul. Ada warningnya ya dokter? Warningnya, ya. Oke, kita akan lanjut lagi dokter setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita.